Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Ya, jadi sebagai informasi ke kalian bahwa ujian semester itu kita akan laksanakan minggu depan. Ya, jadi soalnya sudah ada. Nanti soalnya saya akan upload lewat aplikasi Edmodo. Ya, jadi semua saya harap sudah ada aplikasinya. Jadi soalnya itu terdiri dari 10 nomor, 5 nomor objektif dan 5 nomor pilihan ganda. Ya. Jadi ada ini ya, ada esai ya. Jadi ada esainya ya. Jadi esai 5 nomor, objektifnya 5 nomor ya. Nah, materi yang akan saya berikan ya, jadi saya ulas lagi sedikit ya. Jadi di sini bisa kalian lihat materi tentang jaringan komputer ya. Ini bisa dilihat di sini. Ya. Jadi saya review lagi ya. Itu tentang jaringan komputer. Nah, jadi jaringan komputer itu dia merupakan sekumpulan komputer yang saling berhubungan ya, satu sama lain. Tujuannya adalah untuk bisa berkomunikasi ya. Jadi tujuan dari Telkom itu agar komputer-komputer itu bisa saling berkomunikasi ya. Ini adalah hubungan antara dua atau lebih piranti komputer atau aksesoris untuk berbagi data ya, seperti mencetak atau menyimpan, berbagi koneksi internet dan lain-lain ya. Jadi bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi ini komputer-komputer yang saling dihubungkan ya. Kemudian fungsinya untuk jaringan komputer itu dia seperti ini, berbagi data, berbagi koneksi internet, berbagi printer, perangkat ya. Jadi ini kan materi sudah kalian dapatkan, saya ulas lagi biar kalian tidak lupa ya. Karena nantinya soal-soal yang akan saya berikan itu diambil dari materi ini ya. Nah, jadi untuk membuat sebuah jaringan komputer itu otomatis komputernya itu harus lebih dari 2 unit ya. Jadi ini ada beberapa syarat ya. Harus ada kartu jaringan ya. Harus ada kartu jaringan, kemudian ada kabel ya. Koneksinya apakah kita menggunakan kabel atau menggunakan perangkat nirkabel ya. Kemudian ada aplikasi dan sistem operasi ya. Selain itu ada beberapa perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan jaringan untuk membuat sebuah jaringan komputer seperti switch, bridge, router, modem, dan repeater ya. Jadi ini yang akan kita pelajari dan sudah kalian pelajari sebelumnya, saya tinggal mengulas saja ya. Jadi tolong dipelajari lagi. Kemudian media yang digunakan ya, itu bisa kita menggunakan, membuat sebuah jaringan komputer itu kita bisa menggunakan kabel sebagai media perantara atau nirkabel atau wireless, biasanya dia kenal dengan wireless tanpa kabel. Nah, di sini kita akan lihat, saya ulas sedikit tentang kabel ya. Jadi kabel yang akan digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer itu ada namanya kabel koaksial ya. Ada kabel UTP dan ada kabel serat optik atau kabel fiber optik ya. Jadi ini kabel koaksialnya bentuknya seperti ini ya. Ini seperti kabel yang ada di antena TV ya. Kabel di antena TV ya. Ini bisa juga digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Setelah itu ada namanya kabel twisted pair ya. Nah, ini yang pernah kalian praktekkan kemarin ya, untuk membuat kabel twisted pair atau kabel UTP. Jadi ada kabel itu, ada kabel UTP dan ada kabel STP. Jadi kalau kabel UTP itu adalah unsealed twisted pair dan STP adalah sealed twisted pair.
kabel UTP itu dikhususkan untuk membangun jaringan di dalam ruangan. Kalau jaringannya sudah antar ruangan, dia melalui luar ruangan, itu disarankan untuk menggunakan kabel STP. Ya. Jadi yang paling banyak digunakan adalah kabel UTP. Ya. Jadi apa itu karakteristik kabel UTP sudah pernah kalian lihat, ya, dan sudah pernah dipraktekkan. Ya. Susunan warnanya kan sudah tahu juga. Ya. Saya tinggal mengulasnya. Ini bentuk, ini gambar dari kabel UTP. Ya. Nih. Nah, kecepatannya dari kabel UTP itu dia 10 sampai 10 megabyte per second. Baru media ukurannya kecil, panjang kabel maksimum itu 100 meter, ya. Jadi jarak antara satu komputer dan komputer lain itu harus kurang dari 100 meter apabila kita menggunakan kabel UTP, ya. Nih, kabel UTP ada beberapa macam, ada kategori 1 sampai kategori 5, ya. Itu kita biasa gunakan Cat 5 atau Cat 6. Ada juga Cat 6, ya. Jadi kelebihan dari kabel UTP itu mudah dipasang, ukurannya kecil dan harganya terjangkau. Ya. Ini kabel UTP. Kalau kekurangannya rentan terhadap efek interferensi yang berasal dari media atau perangkat-perangkat yang di sekelilingnya. Ini sekilas tentang kabel jaringan yang saya ulas sedikit, ya. Jadi urutan-urutan kabel untuk kabel UTP, ya. Jadi itu dia ada warna putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, ya. Jadi saya harap kalian belum lupa tentang urutan warna ini, ya. Jadi untuk membuat kabel itu kan ada kabel strike dan ada kabel cross, ya. Jadi untuk ukuran untuk tipe kabel strike itu dia sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Itu disusun dari warna putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, ya. Nih, kabel strike antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya itu sama, ya. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, ya. Itu kabel strike. Nah, kalau kabel cross, ujung yang satu dengan ujung yang lainnya itu berbeda, ya. Jadi seperti yang di sini, ya. Jadi apabila kita ingin menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya dari PC ke PC atau dari hub ke hub atau dari switch ke switch, itu kita gunakan kabel cross, ya. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, ya. Tuh. Kemudian fiber optik. Nah, ini kabel yang sementara lagi tren sekarang. Jadi kebanyakan jaringan itu sudah menggunakan kabel fiber optik. Ya. Jadi ini yang akan saya bahas, ya. Jadi kelebihan dari fiber optik itu dia mampu mengirimkan bandwidth yang lebih banyak, ya. Jadi biasanya kalau ada koneksi internet di rumah seperti IndiHome itu sudah menggunakan kabel fiber optik, ya. Dan rencananya SMK Negeri 1 itu akan dibangun laboratorium fiber optik dan kita sudah bekerja sama dengan PT Telkom, ya. Jadi PT Telkom akan mensupport berupa beberapa peralatan, akan dibangun sebuah laboratorium di mana semua alat-alat tentang fiber optik itu disediakan. Dan itu dikhususkan untuk kalian semua. Jadi nantinya kalian akan mempelajari bagaimana cara memasang atau menggunakan kabel fiber optik atau membangun sebuah jaringan dengan menggunakan kabel fiber optik, ya. Karena kalau kita pakai kabel UTP itu sudah lama, walaupun masih digunakan sekarang, tapi untuk teknologi yang sekarang ini dan sampai teknologi-teknologi yang mendatang itu dia sudah menggunakan kabel fiber optik untuk berkomunikasinya. Jadi sekilas bisa dilihat di sini tentang kabel fiber optik, ya. Ini
Nih. Oke. Jadi diperhatikan dulu ini materi tentang konsep dasar jaringan fiber optik. Jadi sebelum kita praktek menggunakan atau merangkai sebuah kabel dengan menggunakan fiber optik, ini kita pahami dulu apa itu fiber optik, ya. Kabel yang bagaimana itu fiber optik, ya. Mungkin kalian pernah melihat kabel fiber optik, tapi karakteristik yang di dalamnya kalian belum tahu. Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat, ya. Nah, ini pengertiannya, kabel fiber optik. Jadi teknologi kabel yang menggunakan serat kaca. Jadi fiber optik itu dia menggunakan serat kaca yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, ya. Jadi dia sangat tipis, ya, karena dia terbuat dari kaca atau glass dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Jadi dia menggunakan kecepatan cahaya, sumber cahaya yang digunakan misalnya laser atau LED. Jadi ini lebih cepat kalau dilihat ditinjau dari segi kecepatan datanya, kecepatan transfer data, itu yang paling cepat itu adalah ini, kabel fiber optik, ya. Yang berikut cara kerjanya, ya. Cara kerja dari kabel fiber optik, ya. Jadi seperti ini, ya. Kabel fiber optik cara kerjanya, ya. Sumber optik ada detektor optik, ya. Jadi sinyal awal yang berbentuk signal elektrik pada transmitter itu dirubah dulu oleh transducer, ya, atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Jadi pada saat kita melakukan transfer data itu kan signal yang diterima itu adalah signal elektronik, ya. Kita kan transfer datanya lewat komputer, ya. Jadi signal yang ada di dalamnya itu dia menggunakan signal elektronik. Sedangkan kabel fiber optik itu dia menggunakan gelombang cahaya. Nah, makanya ini akan dirubah dulu. Signal elektronik itu dia akan dirubah menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver. Receiver itu penerima, ya, yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Signal optik ini dirubah oleh transducer optoelektronik atau dioda menjadi signal elektrik kembali. Jadi intinya begini, ada dua buah perangkat, ya, ingin berkomunikasi dengan menggunakan fiber optik, misalnya dari komputer A ke komputer B, itu kan yang ada di komputer itu adalah signal-signal elektronik. Sedangkan dia akan mentransfer data atau mengirimkan data itu medianya adalah fiber optik, yang mana fiber optik ini adalah berbahan dasar glass. Atau dia menggunakan gelombang cahaya. Nah, ini yang akan dia convert dulu. Jadi sebelum dia mau kirimkan ke tujuan, itu datanya itu dia convert dulu menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang di ujungnya, ya. Kemudian dia akan berubah lagi menjadi signal elektronik kembali, ya. Nah, ini struktur kabel dari fiber optik, ya. Struktur kabel dari fiber optik ini pertama ada intinya, ada core, kemudian ada cladding, ada coating, kemudian ada string member, dan ini ada outer jacket atau jaket pelindungnya. Jadi core itu inti, yang ini merupakan serat kaca yang tipis yang media cahaya, ya. Jadi kabel fiber optik itu dia lantaran dia kaca dan sangat tipis, itu kabelnya itu tidak bisa dilipat. Kalau dia kita lipat, ya, coba di belakang modem kalian itu yang kabel fiber optik, kalian lipat kabelnya, itu pasti dia akan putus, dia pecah, karena dia terdiri dari serat kaca, ya, yang sangat tipis. Nah, ini dilindungi oleh beberapa
lapisan. Ada lapisan cladding, lapisan coating, strength member, dan yang terakhir itu ada outer jacket. Tapi intinya itu ini, serat katanya. Kemudian cladding, ini yang warna biru, ya. Itu lapisan luar yang melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Ya, jadi biar cahayanya itu tidak bias, dia dilindungi oleh cladding. Ya. Kemudian di luar dari itu, di cladding ada coating. Itu pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Ya. Jadi ini sangat dilindungi. Jadi ada 4 pelindung ini untuk melindungi inti dari kabel, ya. Karena ini kabel inti dari kabel fiber optik itu dia sangat mudah rapuh, ya, sangat mudah rapuh, ya. Makanya dia dilindungi oleh cladding. Setelah cladding ada coating, ya. Kemudian ada strength member dan outer jacket. Ini ada 2. Yang paling luar itu melindungi yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core atau pada bagian intinya, ya. Jadi ini struktur kabel ini memang sangat tingkat perlindungannya itu sangat tinggi, ya, karena dia mudah pecah, mudah rapuh, sangat rapuh, makanya dilindungi dengan beberapa lapisan. Jadi ini strukturnya, ya. Jadi nantinya kalau sudah selesai laboratorium fiber optik, itu kita akan mempraktikkan cara memasang kabel fiber optik atau membangun sebuah jaringan dengan menggunakan kabel fiber optik. Jadi SMK Negeri 1 Gorontalo itu sudah melakukan kerjasama dengan PT Telkom, ya. Jadi kita akan melakukan penyelarasan kurikulum, ya. Jadi kurikulumnya itu kita sesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri, ya, biar sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang. Nah, ini di lapangan yang sekarang itu yang sangat dibutuhkan ini media komunikasi atau internet itu media komunikasinya sudah menggunakan kabel fiber optik, ya. Jadi sudah bukan menggunakan kabel UTP lagi. Kabel UTP tetap digunakan, tapi itu hanya digunakan untuk jaringan lokal, ya. Tapi kalau yang di luar itu kita menggunakan kabel fiber optik. Ini beberapa kelebihannya. Kenapa fiber optik sudah digunakan sekarang? Karena ada beberapa kelebihan. Yang pertama, bandwidth-nya itu sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik. Ya. Gigabit per detik. Kalau kabel UTP itu hanya megabit per detik kecepatannya. Tapi kalau fiber optik itu gigabit per detik dan bisa menghantarkan informasi yang sangat jauh. Kemudian biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Jadi walaupun core-nya itu dia terbuat dari kaca yang sudah pecah, tetapi itu dilindungi oleh 4 lapisan yang tadi, sehingga aman, ya. Jadi biaya pemasangan dan pengoperasian lebih rendah, ya. Kemudian ukurannya yang kecil, ya, dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang, ya. Kemudian kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gelombang radio. Kenapa dia kebal? Karena sistem komunikasi yang di kabel fiber optik itu dia menggunakan gelombang cahaya. Jadi dia tidak ada intervensi dari gangguan elektromagnetik yang lain dari luar. Karena dia menggunakan sistem yang lain, dia menggunakan gelombang cahaya, ya. Kemudian non penghantar, tidak mengalirkan listrik dan percikan api. Jadi aman. Jadi tidak ada istilah dia tastrom dengan kabel fiber optik, tidak ada, ya. Karena dia non penghantar dan dia tidak mudah berkarat karena tidak ada tembaga di situ. Kalau kita menggunakan kabel UTP itu dia masih menggunakan tembaga, ya. Jadi ada kemungkinan untuk keratan. Tetapi selain kelebihan ada kekurangan, ya. Instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli, ya. Jadi dia harus menggunakan tenaga ahli, ya.
Jadi tidak sembarang mau pasang ini, harus ada pendidikannya. Makanya ini yang sedang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1, kita membangun kerjasama dengan PT Telkom, ya. Nanti akan dilatih siswa-siswanya untuk melakukan instalasi jaringan dengan menggunakan kabel fiber optik, ya. Karena itu salah satu kekurangan. Jadi instalasi dan maintenance-nya harus menggunakan tenaga ahli. Kemudian komponen fiber optiknya itu mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik, ya. Jadi komponen FO jadi bukan cuma kabelnya saja yang harus kita sediakan, kita harus gunakan ada alat crimpingnya, alat penyambungnya, ya. Jadi ada beberapa komponen-komponen yang pendukung fiber optik itu, dan apabila kita beli itu harganya sangat mahal. Kemudian kabel fiber optik itu menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data. Maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jarum yang berbelok, ya, secara tajam atau menyudut. Itu, ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kabel fiber optik itu kalau kita lipat, ya, kita lipat atau kita buat dia berbelok secara tajam, ya, itu akan hancur, ya, tidak bisa digunakan lagi, ya. Jadi ini kekurangannya. Kelebihannya, ya, ini jenis-jenis kabelnya, ya. Ada step index multimode, indeks bias core konstan, ya. Jadi diameter core-nya sebesar 50 mm sampai 125 mm. Jadi sangat kecil. Jadi jenis-jenis kabel fiber optik ini, dampak dari besarnya diameter core menyebabkan dispersi. Hanya baik digunakan untuk data dan informasi dengan kecepatan rendah dan jarak yang relatif dekat, ya. Oke. Kemudian jenis yang kedua ada yang namanya grade index multimode. Ya, ini terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Jadi akibatnya dispersi waktu berbagai mode cahaya yang merambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan. Ya. Jadi ini yang akan kalian harus pelajari ke depannya. Ya, kita harus sudah belajar tentang ini. Nantinya ini akan ada berkesinambungan dengan mata pelajaran Tech 1 yang akan kalian dapatkan di kelas 11 nanti. Ya, ini tentang fiber optik, ya. Jenis yang berikut step index single mode, ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis kabelnya, ya. Karakteristiknya bisa dilihat di sini, ya. Kemudian switching layer 2 dalam jaringan fiber optik, ya. Jadi perangkat layer 2 fiber optik, topologi layer 2 fiber optik, dan konfigurasi switch, konfigurasi OLT dan ONU. Ya, ini materi-materi yang akan kita pelajari nanti, ya, insya Allah setelah ini. Jadi saya ulas saja sedikit itu kalau media-media jaringan itu salah satunya adalah kabel fiber optik, ya. Jadi selain kabel STP, ada juga kabel UTP, kemudian ada kabel fiber optik, ya. Jadi kita kembali lagi ke ini, ya, ke jaringan yang ini, ya. Jadi saya share lagi nih. Ya, macam-macam kabel fiber optik. Ini jadi jenis-jenis itu, ya. Ya, kemudian jenis-jenis jaringan, ya. Ini jenis-jenis jaringan, ya. Ada LAN, MAN, dan WAN. Jadi saya harap semua sudah masih ingat materinya tentang local area network, ya.
baru Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Ya. Oke. Jadi Local Area Network, ya, jenis-jenis jaringan yang ditinjau dari sistem komunikasinya. Ya. Ada client server dan ada peer-to-peer. Ya. Jadi kalau client server itu terdapat salah satu komputer server sebagai pusatnya, ya. Kemudian yang sisanya itu dia sebagai client. Ya. Jadi server itu dia berfungsi melayani komputer-komputer client, ya. Oke. Jadi bisa dipahami ini. Coba diaktifkan kembali mikrofonnya. Oke. Jadi ulangan harian, ulangan semester itu terdiri dari 10 nomor, ya. Ini saya share sedikit, ya, tapi tidak lama. Ini nomor 1, ya. Ini nomor 2. Jadi ini objektif. Baru ada essay, ya. Ada essay 5 nomor, ya. Oke. Jadi itu kemudian untuk tugas, ya, tugas yang ada di Edmodo itu untuk konsep subnetting itu belum ada yang memasukkan, ya. Sudah ada yang memasukkan itu tugas Edmodo tentang subnetting untuk mata pelajaran Jardas? Yang ID itu Pak Guru? Iya. So ada. Tapi belum Pak Guru. Ya, jadi tolong dimasukkan saja. Jadi ini masih masa seperti ini, ya, kita masih belajar dari rumah. Jadi tolong diselesaikan seluruh tugas, ya. Seluruh tugas. Ya, Pak. Tugas-tugas baik itu mata pelajaran Jardas dan maupun mata pelajaran simulasi digital. Kalau untuk simulasi digital juga sudah saya buatkan soalnya, ya. Ini saya perlihatkan kisi-kisinya. Untuk mata pelajaran. Nah, SIMDIK itu yang dipelajari, jadi sekalian saja saya ini, yang ini, ya. Kita pelajari tentang menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Ya. Jadi ini ada 10 nomor juga, 5 objektif dan 5 essay. Ya. Ya. Jadi ini kisi-kisinya kalian pelajari model-model dari e-learning, ya. Apa itu LMS, apa itu LTMS, ya. Jadi ujiannya ini saya akan publish dan ada waktunya itu, waktunya saya berikan waktunya sangat panjang, ya, sekitar 4 jaman. Jadi mengerjakan soal 10 nomor dengan waktu 4 jam. Ya. Jadi ini kisi-kisinya saya sudah berikan. Ya. Nanti tolong disampaikan ke yang lain. Ya. Jadi ujian itu tidak ada jadwalnya. Ya. Jadwalnya itu tergantung dari gurunya. Ya.
Cuman yang jelas akan dimulai tanggal 8. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Ya, Pak Guru. Jadi kalau memang sudah tidak ada, jadi saya akhiri dulu ya. Ya. Jadi saya akhiri dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugas, ditanyakan saja lewat grup WhatsApp ya. Oke? Ya, Pak. Jadi kalau usahakan sebelum tanggal 8 itu sudah masuk semua tugasnya. Baik mapel Jardas dan mapel Sindik. Oke? Siap. Ya lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah kita akhiri saja pembelajaran hari ini ya. Jadi ini saya sudah rekam ya. Jadi nanti tolong pesan saya tolong dimasukkan tugasnya dan tetap di rumah ya. Jadi belum ada itu pengumuman kapan kita sekolah ya. Beberapa bulan ini tidak sekolah. Sudah hampir 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya. Lebih 2 Ya. sudah 2 bulan lebih ya. Jadi itu kalian punya kelas itu sudah jadi hutan. Ya. Jadi saya sekarang ada di TEVA ya. Ada di TEVA tadi saya lihat kelas kalian itu sudah banyak ini. Sebanyak apa? Rumput. Sudah, Serahkan jaga kasih bersih deh, bumbu kotor apalagi saya jaga kasih bersih. jadi kayaknya di dalam itu sudah ada penghuni lain. Ya. Ada tikus, Pak. Jadi begitu nanti kalian insya Allah ini situasi ini cepat berakhir ya. Tapi saya rasa kalian menikmati ini 2 bulan ini. Asik tidak sekolah ya. Ada bosan-bosan sadikol. Bosan sedikit, Pak. DP kekurangan tidak jaga masa sekolah itu bosan. Tidak ada doi. Uang jajan. Ada uang jajan. Ya Pak Guru, betul sekali itu. Setuju. Jadi begitu. Jadi kalau cuma ada uang jajan ini nggak suka sekali. Gue lantaran tidak ada damping sekolah jadi tidak mau kasih uang ya. Cuman data HP lancar, Pak. HP lancar ya. Jadi insya Allah kalau memang ini belajar dari rumah ini akan dilanjutkan, insya Allah ada subsidi dari sekolah untuk pembelian pulsa data, ya ada. Asik. Ya. Alhamdulillah. Ada subsidi dari Setiap bulan atau setiap hari, setiap minggu? Setiap nanti minggu. itu belum di ini, tapi mungkin paket datanya mungkin berapa giga itu selama 1 bulan ya. Itu nanti akan di ini. Cuman menunggu dana bos cair itu karena di Juknis dana bantuan operasional sekolah itu dalam masa pandemi seperti ini itu bisa dialihkan untuk pembelian pulsa data ya. Siapa? Yang terdampak ya. Yang terdampak. So ada yang positif pengon ini? Di Hitam Labu Tahu so ada, Pak. Di TKJ 1 ada yang positif. Arandunggi apa Guru? Hah? Iya yang kuat keluar, hah? Iya, Ada Pak. yang kuat keluar Abel, ah? Karena ini Abel kuat keluar tiap kali kalau mau telepon pasti di jalan. Iya, Mang bagi tidak, Pak Guru, kuat keluar. yang kuat keluar ya. Jadi di rumah saja ya, jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan. Oke? Jadi terima kasih. Ya. Sekian dari saya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.